ceritain pengalaman saya. Saya ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan jam 23:30 malam. Saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa saya dan Sony selalu bareng. Karena jalur ke rumah saya searah dengan jalur ke rumahnya, kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti, karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan, dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam 0:30 saja tak sepi seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun saya tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Sialan. Malam ini memang begitu dingin sekali. Saya kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi saya buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba Sony yang di depan saya berhenti. "Kenapa motormu, San?" Tanyaku pada Sony. "Tadi aku gak lihat ada polisi tidur gede banget. Ku hantam aja, makanya aku berhenti untuk ngecek. Takut kenapa nih motor?" Jawab Sony. "Polisi tidur? Tauku ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan aku dari tadi di belakang kamu juga gak lihat kamu ngehantam apapun," seru saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi, dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda, karena setahu saya dia itu orangnya pendiam dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya saya dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat saya heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt, dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong. Akhirnya Sony dan saya berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang tingginya selutut, dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya sudahlah. Faktor dingin dan sedikit kecapekan membuat saya nggak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri. Dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan, seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, saya pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam, Pak?" tanya saya. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh iya, terima kasih ya, Bu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin begini enak loh, Mas, untuk isi perut." "Ini, Mas, masih hangat loh, Mas," ujar ibu warung. "Iya, Bu. Terima kasih," jawab saya. Lagi-lagi ibu itu membalas senyumanku dan Sony. Lalu saya ambil tahu isi itu. Kebetulan saya sangat lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah saya makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitupun juga sambalnya, sampai-sampai saya dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2. Dan tahu isi kita berdua habiskan," ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya menuju motor,
Lagi-lagi saya tersandung papan kilometer. Oke, kali ini saya benar-benar melek. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung. Saya pun melihatnya. Di sana tertulis KM12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi. Hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan, kami memang harus berpisah karena jalur pulang kami sudah tidak sejajar lagi. Rumahku masih agak jauh sedikit. Yang aneh, jalanan menuju rumahku tidak sepi seperti sebelumnya. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan. Malam ini sangat aneh. Mungkin karena aku kelelahan. Gumamku, setelah sampai di rumah, aku sholat isya dan membersihkan diri. Mataku belum mau menutup, alias belum ngantuk. Aku pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba, handphoneku berdering. Ada panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Tadi kamu merasa aneh gak selama perjalanan pulang? Dit, tanya Sony melalui telepon. Iya, jawabku. Kirain gue doang. Dit, motorku pas dicek di rumah. Ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi ku hantam polisi tidur gede banget loh. Ujar Sony. Iya syukur Desan. Maaf, gue capek banget nih. Gue tutup dulu ya. Besok di kampus aja ngomonginnya. Jawabku. Oh, oke. Dit, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuatku stres tidak seperti biasanya. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya aku pun tertidur. Seperti biasa, alarm handphoneku berbunyi pukul 5 pagi untuk membangunkanku sholat subuh. Mataku terasa berat untuk terbuka. Namun betapa kagetnya aku karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamarku dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya aku antara sadar dan tidak. Atau hanya berhalusinasi saja. Sialan. Apaan lagi ini? Aku pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi saat malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM12 yang membuat saya tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat saya dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya saya. Karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun, di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah saya berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas saya lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat saya gemetar dan saya cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena saya belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. Bu, nasi uduknya satu ya? Ujar saya. Ya mas, jawab ibu itu. Jalanan sekitar sini ramai sekali. Apa mungkin kalau malam sepi sekali? Gumamku dalam hati. Ini mas nasi uduknya. Ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya. Iya. Terima kasih bu. Jawab saya. Rasa penasaran membuat saya bertanya kepada ibu itu. Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali. Tanya saya. Jadi, malam di sini lumayan ramai. Apalagi ditambah truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam. Ibu itu, oh begitu ya bu, ujar saya. Kenapa mas? Kok mas pucat begitu? Sedang sakit ya? Tanya ibu itu. Dan akhirnya aku menceritakan kejadian yang aku dan Sony alami kemarin. Dan sang ibu kemudian menjelaskan. Dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung. Dan warung itu hancur tak berbentuk. Menewaskan pemilik warung tersebut. Yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu.
Jeti yang Mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya gak makan apa-apa. Ungkap ibu itu. Saya sering melewati jalan sini. Tapi baru kali saya merasakan hal seperti semalam. Ujar saya. Ya, kemana-mana banyakin doa ya Mas. Ucap ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, saya pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya saya tidak memberitahukan hal ini ke Sony. Saya takut dia jadi trauma akan hal ini.